Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Infokatfit dengan topik minggu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 18, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging,
Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 31 ayatnya yang pertama. Hukum Tuhan pada minggu ini adalah hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 164 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri.
Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 829 ayatnya yang pertama. Tikna imbaru ulehon Tuhamu asa masiha holongan hamu sama hamu songon holong ni rohaku marado Nondo di tanda halak hamu si seaku molo hamu masih haholongan sia nondo di tanda halak hamu si seaku masih haholongan. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10a. Marilah membacanya secara responsoria. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian Engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan, Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan, Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 403, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Rohaku di Tuhanku dang tarbain tarhiri maha ondo tok tong tangi aku tulangmu au patahau lobi pos dorohaki sai patul lusonai boa nona au lalaganu pari paniop nadia wohon saitong di pasari-sari naing badi ya rohakohon naing lamtu tinggil nai binggol parton dioki lau mambain lomonai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 28 Februari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022. Yakni kepada nama-nama yang tertulis di dalam lembaran acara kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Parmingguon ni Huria.
Mamuka di minggu ta sadarion, mulai otama muse parmingguan secara tatap muka di huriata. Alai pinangi doma tuhita saluhutna, asa tapatupama protokol kesehatan untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, pelean amplop. Di minggu ta sadarion, papungu pelean amplop dohita, ima pelean ucapan syukur, ima makamauliatehon dengan bahasa dohot pasu-pasuni debata na tajalo. Yang keempat, barita habot niroha. Nah di hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 naung salpu nunga jumolo marujungolu ima nyonya gultom boru pakpahan manang opung benget di huta ima natoras ni boru keluarga amang hasialagan inang boru gultom manang opung ni si Justin lingkungan Sion. Tutup usia 54 tahun. Taboan ma keluarga di bagasan tangyakta, anggiat margogo jalatarapul rohani keluarga di habot ni roha namasa di Tikion. Tuhat tama na mandongani hamun. Untuk warta keuangan Huria dapat kita lihat di WA Group HKBP Borneo Banjarmasin. Demikian warta gereja untuk kita pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 677, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap bergembira. Dan mari kita memberi kontribusi kita terbaik menghadapi masalah yang sangat berat kita hadapi, yaitu virus COVID-19, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Saudaraku, hari ini Tuhan akan menyapa kita di Minggu Info COVID ini dari firman-Nya yang tertulis di surat Roma pasal 10 ayat 8 hingga ayat 13. Saya bacakan untuk kita. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca seluruh kitab Roma ini, terutama pasal 10 ini, maka kita akan melihat dengan jelas begitu rindunya hati Paulus. Hati Paulus sangat rindu agar seluruh saudara sebangsanya, bangsa Yahudi, dapat menjadi pengikut Yesus dan turut diselamatkan. Kita baca di ayat 1. Tetapi Paulus melihat kelemahan mereka. Sebenarnya teman-teman sebangsanya itu sangat tekun menjalankan syariat agamanya, ayat 2a. Bahkan mereka rela dibunuh asalkan tidak melanggarnya. Kita sangat kagum melihat kefanatikan mereka. Kita mengingat Saulus sebelum menjadi Paulus, dengan segenap kemampuannya berusaha menghabisi pengikut Yesus demi hukum Taurat mereka itu. Tetapi sayang sekali, itu semuanya tidak berguna, dan itulah kesalahan terbesar mereka. Seperti kita baca, dikatakan di ayat 2b hingga ayat 3. Lebih jelas saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, tetapi semangat mereka itu tidak berdasarkan pengetahuan yang dari Allah. Mereka tidak mengetahui caranya Allah membuat hubungan manusia dengan Dia menjadi baik kembali. Ini ibarat sebuah kejadian di perlombaan maraton yang pernah terjadi. Seorang pelari berlari dengan sangat cepat, dia jauh di depan meninggalkan peserta yang lain. Tetapi setelah lama ditunggu, dia tidak sampai di garis finish. Apa yang terjadi? Setelah dicari, ternyata dia berlari ke arah yang salah, sehingga dia tidak sampai ke tujuan. Sekarang saudaraku, di mana kesalahan orang Yahudi ini? Yaitu karena mereka memahami bahwa mereka dapat diselamatkan bila mereka melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dikatakan di ayat 3. Karena itulah mereka mau mati-matian untuk itu. Dan mereka mau melakukan banyak amal perbuatan. Mereka memahami bahwa dengan semuanya itu, maka mereka memiliki piutang, tanda kutip, kepada Allah. Dan itulah nanti yang akan memaksa Allah, tanda kutip, memaksa Tuhan untuk membenarkan mereka sehingga mereka menjadi selamat. Memang di Imamat pasal 18 ayat 5 yang dikutip Paulus di ayat 5, Tuhan mengatakan, orang yang melakukannya, maksudnya yang melakukan hukum Taurat, akan hidup karenanya. Padahal saudaraku, itu pasti mustahil.
Tidak akan ada orang yang berhasil melakukan seluruh hukum Taurat. Karena bagaimanapun salehnya kita, bagaimanapun giatnya seseorang dalam beragama, dia tidak akan pernah sanggup melakukan, menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu. Justru sebaliknya, semakin kita berusaha melakukannya, semakin banyak dosa yang terlihat. Akibatnya hukum Taurat itu menjadi kutuk bagi manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan mengatakan itu? Yaitu karena sejak awal Tuhan sudah menubuatkan kedatangan Mesias dari Allah. Dan Mesias itulah nanti yang akan memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu. Itulah yang terwujud, yang diwujudkan Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, baginya tuntutan hukum Taurat itu sudah dipenuhi oleh pengorbanan Yesus. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus hampir di seluruh suratnya. Bahwa manusia berdosa hanya bisa dibenarkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia telah dibenarkan. Siapa yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang akan melakukan segenap tuntutan hukum Taurat itu bagi dia. Sehingga kita terbebas dari kutuk akibat hukum Taurat itu. Bila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti sudah dibenarkan. Kita pasti sudah menjadi benar. Kita tidak akan didakwa, tidak akan dituntut lagi di hari penghakiman kelak. Mengapa? Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus telah menjadi pembela kita di sana. Itulah ajaran pembenaran oleh iman. Lalu di ayat 6 Paulus mengatakan bahwa pembenaran tersebut kita terima bukan karena usaha kita, tetapi kita terima sebagai anugerah, sebagai hadiah dari Tuhan semata, sola gratia. Paulus mengutip Ulangan 30 ayat 11 hingga ayat 14. Ini mengartikan bahwa bukan kita yang naik ke sorga untuk menjemput Tuhan Yesus, untuk melakukan itu bagi kita, bukan. Dan bukan kita yang turun ke dalam dunia maut untuk membangkitkan Yesus dari dunia, dari kematian. Oh bukan. Tetapi semuanya itu adalah karena inisiatif dari Tuhan. Tetapi kalimat itu juga meyakinkan kita bahwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus agar kita dibenarkan, kita tidak perlu lagi pergi ke sorga tempat Tuhan Yesus berada atau pergi mencari dia di dalam kuburan. Tetapi seperti dilanjutkan di ayat 7 dikatakan bahwa keselamatan itu sudah dekat pada kita. Karena firman yang memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam mulut, sudah ada di dalam hati kita. Artinya sangat-sangat dekat. Kita tidak perlu jauh-jauh pergi mencarinya. Karena berita keselamatan yaitu Injil tersebut dikatakan sudah menjadi rema. Menjadi firman yang diberitakan bagi kita. Dan firman itu sudah dapat kita baca, dapat kita dengar, dapat kita bahas, dapat kita renungkan melalui buku-buku, melalui media sosial. Bahkan sekarang sudah ada di tangan kita dalam bentuk portable di dalam HP yang bisa kita bawa kemana-mana. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan bahwa kami tidak pernah mendengar, tidak pernah menerima berita itu. Namun saudaraku, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, mungkin perlu kita memahami apa arti rema di sini.
Karena ada kelompok Kristen, terutama teman-teman kita dari aliran karismatik, yang mungkin salah mengerti dengan kata rema ini. Kita tahu di Alkitab ada dua kata yang sering digunakan untuk kata firman, yaitu logos dan rema. Dan sebenarnya rema itu berarti kata yang diucapkan melalui mulut. Lebih tepatnya bila diterjemahkan dengan perkataan, dengan ucapan, bukan dengan firman. Sementara kata logos, cakupannya itu lebih bahkan sangat luas. Bukan hanya menyangkut perkataan, tetapi juga menyangkut pikiran, menyangkut kehendak, menyangkut wisdom. Kita ingat Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan, pada mulanya adalah firman, yaitu logos yang sudah menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, teman-teman kita dari kaum karismatik menganggap rema ini lebih tinggi. Bahkan sering mereka artikan sebagai bisikan dari Roh Kudus. Padahal artinya hanyalah ucapan mulut manusia. Sayangnya Ruas HKBP juga ikut-ikutan menggunakan kata ini secara kurang pas. Sekarang kita kembali ke pokok bahasa. Berita tentang pembenaran oleh iman di dalam Tuhan Yesus ini sudah menjadi rema. Sudah diberitakan melalui perkataan para pengkhotbah atau melalui pemberitaan melalui mulut mereka, sehingga perkataan itu sekarang sudah ada di dalam mulut kita, sudah ada di dalam hati kita, ada di dalam mulut kita karena kita sudah sering mengatakannya, ada di hati kita karena kita sudah sering menggumulinya. Dan rema itu sekarang sudah ada di pikiran kita. Sekali lagi, sehingga tidak ada alasan lagi bagi siapapun, termasuk orang Yahudi, teman sebangsa dari Paulus, dan juga kita sekarang, dan seluruh orang di muka bumi ini, untuk tidak percaya kepada rema, kepada berita pembenaran itu. Berita Injil itu sudah disebar. Karena keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus itu diperuntukkan bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik yang dianggap dahulu umat Allah maupun yang dahulu dianggap bukan umat Allah. Seperti dikatakan di ayat 12. Bila ada yang menolak rema itu semata-mata adalah karena kedegilan hati mereka, bukan karena tidak pernah diberitakan kepada mereka. Saudaraku, itulah sekarang yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Bila di antara kita masih ada orang yang belum menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, ingatlah, bukan berita itu yang tidak pernah kita dengar. Sudah banyak rema yang ditabur untuk kita. Tetapi hati kitalah yang belum terbuka. Dan ingat saudaraku, bagi orang-orang seperti itu, hukumannya akan lebih berat. Dan berikutnya itu jugalah ajakan bagi kita. Mari perkatakanlah berita Injil pembenaran oleh iman itu kepada semua orang agar menjadi rema, agar menjadi Injil yang diberitakan bagi semua orang yang belum pernah mendengarnya, atau bagi orang yang masih degil hatinya. Itulah tugas kita. Tugas orang-orang percaya memberitakan agar semua orang mendengarnya, sehingga mereka tidak bisa berdalih lagi kelak, dan kita sendiri terbebas dari pertanggungjawaban atas darah mereka. Saudaraku, selanjutnya Paulus mengatakan bahwa menjadi percaya itu tidak cukup hanya di dalam hati saja. Tetapi percaya kita itu harus kita saksikan dengan bibir di hadapan banyak orang. Tentu bukan dengan berteriak-teriak, tidak. Tetapi kita harus menyaksikannya melalui cara hidup kita yang sepenuhnya mengikuti semua firman Tuhan Yesus.
Mengaku iman percaya kita tidak harus dengan menunjukkan simbol-simbol keagamaan kita seperti memakai kalung salib, rumah kita dihiasi dengan gambar Tuhan Yesus dan salib, atau dengan membawa Alkitab di tangan kemana-mana. Tidak. Bukan pula dengan mau mati untuk bukan pula dengan mau mati untuk membela itu, misalnya bila gereja kita ditutup. Bukan dengan itu. Tetapi kita menyaksikan iman percaya kita melalui perilaku kita, melalui gaya hidup kita yang benar-benar menunjukkan karakter Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ketika kita senang atau tidak atau berduka, ketika kita dipuji atau dihina, kita tetap berkarakter Tuhan Yesus. Orang lain tetap melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Saudaraku, kita perlu melihat latar belakang dari ayat ini. Ketika itu di zaman Paulus, bila seseorang menyaksikan iman percayanya kepada Tuhan Yesus itu di hadapan umum, maka taruhannya adalah nyawanya. Bila ada seseorang yang berani mengaku imannya di hadapan umum pada waktu itu, mungkin dia akan dibunuh. Seperti yang pernah dilakukan oleh Saulus kepada pengikut-pengikut Yesus. Sehingga itu berarti bahwa orang yang mau mengaku iman percayanya di depan umum bukanlah bermaksudnya supaya itu menjadi amal baik yang menyelamatkannya, bukan. Tetapi bila seseorang itu mau menyaksikan imannya di hadapan umum, terutama di depan pengadilan atau di depan penguasa, itu berarti bahwa dia sudah rela mati. Sudah rela mati karena imannya itu. Karena dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Karena baginya Tuhan Yesus itu lebih berharga dari nyawanya sendiri. Dan karena dia yakin bahwa walaupun dia mati dibunuh karena iman percayanya itu, dia akan menerima hadiah yang jauh lebih besar, yaitu kemuliaan sorgawi di kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Seperti dikatakan di ayat 13. Saudaraku, itulah yang perlu kita renungkan hari ini. Mari kita koreksi, mari kita lihat diri kita. Bagaimanakah iman percaya kita sekarang? Apakah iman percaya kita hanya sekedar di mulut, sekedar di hati, sekedar di pikiran saja? Atau apakah kita sudah mau mengaku iman percaya kita dengan sepenuhnya hidup menaati firman Tuhan, melakukannya dalam semua hidup kita, baik di rumah, baik di kantor, baik di bisnis, baik di sekolah, baik di pasar, di kapan saja dan di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Walau kita tahu bahwa bila kita melakukannya itu akan banyak orang yang membenci kita, yang mendiskriminasi kita, mengucilkan kita karena gaya hidup yang seperti karakter Tuhan Yesus itu. Dan selanjutnya siapa tahu, saudaraku, seperti telah disiaratkan oleh Tuhan Yesus, bila kita diminta pertanggungjawaban atas iman percaya kita di hadapan para penguasa atau di hadapan agama-agama lain, apakah kita akan tetap setia mengaku seperti yang dikatakan di ayat 9 bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati? Apakah kita mau sudah rela dihukum, bahkan rela dibunuh karena iman percaya itu? Atau apakah kita hanya seperti mereka yang menyebut dirinya Kristen, tetapi sering bersikap bunglon, sering menggunakan ilmu selamat, sering hanya ingin menjadi Kristen di zona aman,
sering hanya menjadi Kristen yang sekedar pengikut, yang sekedar aktivis, yang sekedar pengunjung, yang sekedar pendukung gereja yang saleh. Saudaraku, mari kita coba renungkan. Orang-orang yang benar percaya kepada Tuhan Yesus akan tetap setia sampai mati mengikut Tuhan Yesus apapun taruhannya. Mengapa? Karena kita percaya bahwa kemuliaan yang akan kita terima kelak dari Tuhan Yesus itu sangat besar, jauh lebih besar dari hidup, dari apapun yang kita miliki sekarang. Selamat setia mengikut Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Meteraikanlah itu di dalam hati kami sehingga kami hanya percaya bahwa keselamatan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang kami terima dengan iman percaya kami, bukan dengan melakukan hukum Taurat-Mu. Ya Tuhan, kami memohon, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, setiap orang yang mendengarkan firman ini mengambil keputusan untuk percaya dan memiliki kepastian keselamatan dan mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus apapun taruhannya. Ya Tuhan, kami memohon, biarlah berkat-Mu tetap tercurah bagi kami semua, sehingga sakit penyakit kami disembuhkan, rumah tangga kami tetap harmonis, dan berkat-Mu tetap tercurah atas pekerjaan, atas usaha dan bisnis kami. Semuanya itu bisa berjalan lancar. Juga sekolah anak-anak kami bisa berjalan dengan baik, terutama dengan kondisi sekarang ini. Ya Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi seluruh rakyat bangsa kami ini, agar kami tetap berdisiplin mengikuti protokol kesehatan, sehingga virus corona ini terhindar dari kami dan segera habis dari antara kami. Berkatilah bangsa kami agar tetap bersatu dan bersehati membangun kesejahteraan bangsa ini. Kami memohon ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu HKBP agar semakin bersehati, semakin bertenaga, semakin berkomitmen untuk meluaskan kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah yang maha agung dan maha mulia. Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 772 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan amplop, persembahan ungkapan syukur kita. Kita bernyanyi. Aku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, buat Amang Inang, remaja Naposo Bulung, serta anak-anak kami sekolah minggu. Semoga kita tetap dijagai Tuhan kita di dalam melakukan aktivitas sepanjang minggu ini. Kita dimampukan untuk melewati setiap harinya, sehingga setiap hari penuh sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Oras. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan